Film ini dibuka dengan seorang seniman pelarian terhebat sepanjang masa, Harry Houdini. Ia berdiri di tepi jembatan, semuanya terikat dengan rantai logam dan siap untuk melompat. Di latar belakang, Houdini menyebutkan bahwa ketika orang lain ingin melarikan diri dari kehidupan mereka yang sibuk, dia selalu berusaha melarikan diri dari kematian dengan melakukan tindakan yang berisiko. Dia kemudian melompat dari jembatan, tepat ke dalam danau yang membeku, sementara kerumunan besar orang menonton dengan takjub. Film ini kemudian kembali ke 17 tahun yang lalu, di mana Houdini tiba di sebuah tempat seperti rumah bordil bersama istrinya, Bess Houdini, untuk tampil dan menghibur para penonton di sana. Namun, melihat kondisi tempat yang bobrok dan buruk, Houdini berubah pikiran dan memutuskan untuk keluar. Namun Bess menegaskan bahwa mereka tidak punya pilihan lain, karena uang mereka sudah hampir habis. Dia kemudian mengumumkan kepada orang-orang di sana bahwa Houdini akan melakukan sebuah aksi di mana dia akan melarikan diri dari bagasi yang tertutup, sambil tetap diborgol. Sementara sebagian besar orang merasa terhibur, salah satu dari mereka mengejek bahwa siapapun bisa melakukannya karena borgol yang mereka bawa adalah palsu. Namun Houdini, yang selalu memiliki rencana cadangan, mengatakan kepada para penonton bahwa ia akan memakai borgol apapun yang diberikan kepadanya. Yang mengejutkan adalah, pria yang melabeli penampilan mereka sebagai palsu ternyata adalah seorang polisi dan dia melemparkan borgol sungguhan di depan mereka. Pada awalnya, Houdini merasa gugup karena tekanan yang kuat, tetapi ketika polisi itu meletakkan borgol di tangannya, dia menjadi gusar. Dia kemudian perlahan-lahan berpaling dan membukanya dengan menggunakan benda seperti peniti, yang disembunyikan di ikat pinggangnya. Hal ini segera membuat orang banyak terkesan, termasuk polisi, dan mereka semua bertepuk tangan untuknya dengan penuh hormat. Sejak hari itu, Houdini menjadi terkenal di seluruh Amerika dengan gelar artis pelarian terbaik. Dia mulai melakukan beberapa pertunjukan lainnya, tidak hanya melarikan diri dari borgol tetapi juga dari rantai logam yang melilit tubuhnya. Suatu malam, Bess mengatakan bahwa dia ingin melakukan hal lain selain melakukan pertunjukan, tetapi Houdini menjelaskan bahwa dia tidak ingin kembali ke kehidupan normal. Sebaliknya, dia ingin menjadi seniman pelarian terbaik di dunia. Dengan ini, adegan ini kembali ke beberapa dekade sebelumnya, ketika Houdini dan saudaranya, Das, melihat sebuah kelompok perjalanan yang melakukan aksi ilusi. Houdini sangat tertarik dengan pertunjukan tersebut dan langsung bermimpi untuk menjadi pesulap dan mencari nafkah dari situ. Dan, seiring berjalannya waktu, dia mempelajari trik-trik kecil dan mendapatkan sejumlah uang darinya. Houdini membawa pulang uang tersebut ke rumah untuk ibunya dan membuatnya bahagia, namun ayahnya tidak terlalu menyukai Houdini tampil di depan umum. Karena itu, dia meninggalkan rumahnya bersama saudaranya pada usia dini dan memutuskan untuk melakukan sesuatu sendiri. Bersama-sama, Houdini bersaudara mulai tampil di jalanan dan mengumpulkan uang untuk menghidupi ibu mereka. Beberapa tahun berlalu dan suatu hari saat tampil di jalanan, Houdini melihat calon pasangannya, Bess, menari untuk sebuah kelompok pertunjukan. Dia diam-diam menyaksikan penampilannya dan dengan cepat jatuh cinta pada kecantikan dan keanggunannya. Setelah pertunjukan, dia mendekati Bess dan bertanya apakah dia ingin bekerja sama dengannya, dan Bess menerimanya. Sejak hari itu, keduanya menjadi akrab dan berkeliling dunia, melakukan trik sulap untuk orang-orang terkenal. Saudara laki-laki Houdini, Das, yang masih berada di Amerika Serikat, mencoba meniru trik-triknya agar tetap relevan. Namun, Houdini tidak menyukai hal ini dan memutuskan untuk melakukan trik yang lebih berisiko yang bahkan tidak ada yang berani menirunya. Adegan kemudian bergeser ke tahun 1896 di mana Houdini dan Bess mengunjungi sebuah penjara yang populer dan meminta kepala serif untuk memenjarakannya. Serif menolak dan menyebutkan bahwa mereka hanya dapat mengurung penjahat, tetapi ketika Houdini mulai mengolok-olok kualitas penjara itu dan bertaruh $100 untuk tujuan tersebut, dia menjadi marah dan setuju untuk melakukannya. Di sini, kita mengetahui bahwa Houdini ingin melakukan aksi ini karena akan mendapatkan banyak publisitas, bahkan tanpa membayar surat kabar. Sementara itu, Serif mengunci Houdini dengan cukup baik, dan Bess memberinya ciuman sebelum pergi. Serif mencurigai Bess telah memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Namun saat dia memeriksanya, dia tidak menemukan apa-apa. Setelah pantai aman, Houdini mengeluarkan pembuka kunci logam yang dia telan setelah mencium Bess, dan menggunakannya untuk melarikan diri dari penjara. Akibatnya, media menjadi heboh, dan Houdini menjadi terkenal dalam semalam. Para penggemar bahkan mulai merekomendasikannya untuk melarikan diri dari penjara yang lebih besar dan lebih aman. Houdini menerima salah satu tantangan ini dan tiba di Chicago, Illinois pada tahun 1900 untuk melakukan sebuah trik. Kali ini, dia dibungkus dengan rantai logam di sekujur tubuhnya dan bahkan mulutnya ditutupi dengan tali, karena menduga bahwa Bess telah memberikan kuncinya sebelumnya saat berciuman. Namun, yang membuat para penjaga penjara cemas, hanya setelah 5 menit dikurung, Houdini berhasil kabur dari penjara tanpa meninggalkan jejak apapun. Setelah beberapa kali kabur dari penjara, Houdini menjadi terkenal di seluruh dunia dengan julukan, si Raja Borgol, dan si Pemutus Rantai. Suatu hari, Houdini terlihat sedang berbelanja barang-barang properti.
Di sebuah toko, ia bertemu dengan pemiliknya yang tampaknya mengenalnya dengan baik dan juga mengaku telah mendesain sebagian besar barang di toko tersebut. Houdini sangat terkesan dengan karya Jim, termasuk salah satunya di mana sang pemain harus melarikan diri setelah menggantung terbalik di dalam kotak berisi air. Setelah beberapa hari, Houdini dan Bess mengunjungi Jim di bengkelnya di mana dia telah menciptakan model untuk aksi wadah air. Begitu dia melihat kotak itu, Houdini melompat ke dalam wadah, dengan bantuan asisten Jim untuk memeriksa berapa lama dia bisa menghentikan napasnya di bawah air. Secara mengesankan, ia tetap diam selama beberapa menit dan memberi isyarat untuk dikeluarkan. Namun sayangnya, ketika Jim dan krunya mencoba menarik Houdini keluar, kotak persegi panjang di atas kontainer tersangkut, membuat semua orang yang ada di sekitarnya ketakutan. Untungnya, Jim memiliki kapak yang tergeletak di sekitarnya, yang ia gunakan untuk menghancurkan kontainer dan membebaskan Houdini. Adegan kemudian berpindah cepat ke saat Houdini melakukan aksi wadah air secara langsung, di depan banyak penonton. Dia juga menginformasikan kepada penonton bahwa dalam keadaan darurat, dia memiliki kepala kantor pemadam kebakaran yang memegang kapak untuk membongkar wadah tersebut. Houdini kemudian mulai melakukan aksinya dengan kakinya terperangkap di dalam kotak persegi panjang. Jim menjadi pembawa acara dan dia meminta para asistennya untuk menutupi kontainer tersebut. Beberapa menit berlalu namun Houdini tidak menunjukkan gerakan apapun, sehingga para penonton mulai cemas. Akibatnya, kepala pemadam kebakaran Chicago tiba di sana untuk memecahkan kontainer tersebut, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia tidak lain adalah Houdini sendiri. Kerumunan orang mengaum dengan takjub, karena mereka belum pernah menyaksikan hal seperti ini sebelumnya. Dengan popularitas Houdini yang menyebar ke seluruh penjuru negeri, Direktur Dinas Rahasia Amerika Serikat mulai menyelidikinya. Mereka percaya bahwa Houdini adalah seorang imigran gelap yang telah menipu orang dengan tindakan yang tidak berguna. Namun untungnya, sebelum hambatan muncul, Houdini didekati oleh Kepala Dinas Rahasia Inggris. William memodifikasi tempat lahir Houdini dari Hungaria ke Amerika, dan sebagai imbalannya, meminta informasi rahasia dari musuh-musuh Amerika dan Inggris. Menindaklanjuti rencana tersebut, Houdini pergi ke Jerman dan tampil di hadapan keluarga Kaisar. Dia akhirnya membuat mereka terpukau setelah melakukan trik sulap menangkap peluru yang hampir mustahil. Setelah itu, Houdini bertemu dengan Riley, salah satu perwira William, dan memberinya beberapa informasi rahasia yang dia dengar saat berada di sekitar Kaisar. Riley sangat terkesan dengan karyanya dan memberikan banyak pujian kepadanya. Dia kemudian pergi, tetapi tidak sebelum memberikan Houdini sebuah buku merah yang berisi tata bahasa Rusia, yang mempersiapkannya untuk misi berikutnya. Beberapa hari kemudian, Houdini dan pasangannya, Bess terlihat tampil di depan sebuah keluarga bergengsi dan berkuasa di Moskow, Rusia. Untuk memenangkan hati mereka, Houdini dengan cerdik memainkan sebuah permainan di mana dia akan memenuhi keinginan mereka. Dia menyuruh mereka menuliskan keinginan mereka dan membiarkan anak perempuan dari keluarga tersebut memilih salah satunya. Ia menuliskan, membunyikan lonceng Kremlin. Semua orang menertawakan permintaan itu karena lonceng Kremlin belum pernah dibunyikan sejak lebih dari 100 tahun. Namun, Houdini tetaplah Houdini, ia menggunakan sihir untuk membuat tali kecil yang kemudian ia tarik oleh gadis kecil itu. Begitu ia melakukannya, lonceng Kremlin mulai berbunyi, membuat semua orang tak percaya. Mereka bahkan menundukkan kepala untuk memberikan penghormatan. Keesokan harinya, Houdini menemui William di London dan memberinya informasi tentang apa yang sedang dilakukan Rusia. William memuji hasil karyanya yang luar biasa dan juga bertanya tentang bagaimana dia bisa membunyikan lonceng Kremlin. Houdini mengungkapkan bahwa semuanya sudah diatur. Ketika gadis kecil itu memilih sebuah permintaan, dia diam-diam menukarnya dengan permintaan yang sudah dia siapkan. Dan setiap kali gadis itu menarik talinya, asistennya, Jim, yang mengawasi dari jauh, menembak lonceng Kremlin dengan penembak jitunya. Sebelum berangkat, William memberitahu Houdini bahwa dia sekarang ingin Houdini mengunjungi duta besar Jerman dan mengorek beberapa informasi yang berguna dari mereka. Adegan kemudian berpindah ke Jerman, di mana Houdini menampilkan trik baru di depan penonton dan duta besar Jerman. Jim menyebutkan bahwa Houdini terkunci di dalam brankas dan hanya memiliki waktu 10 menit untuk bernapas. Namun, pada kenyataannya, Houdini tidak berada di dalam brankas, melainkan di dalam kantor duta besar, mencoba mencari beberapa dokumen penting. Sayangnya, ketika dia mengintai tempat itu, duta besar kembali ke kantornya dengan seorang gadis, memaksa Houdini untuk bersembunyi di dalam brankas. Dan yang lebih buruk lagi, sang duta besar melihat brankas itu sedikit terbuka, mendorongnya untuk menguncinya dengan benar. Houdini, meskipun ahli dalam membuka kunci, mulai merasakan tekanan karena dia belum pernah berada di dalam brankas yang sebenarnya. Namun seiring berjalannya waktu, dia ingat bahwa dia adalah Harry Houdini, pemain sandiwara terhebat yang pernah ada di dunia. Dengan motivasi ini, dia mulai menghitung jumlah kunci yang ada di brankas dengan mengingat bunyi klik yang dia dengar saat duta besar menguncinya. Dan dengan hanya beberapa menit yang tersisa, dia berhasil membuka setiap kunci dan keluar dari brankas. Kembali ke panggung, ketika Jim membuka brankas, ia menemukannya dipenuhi dengan beberapa hadiah ulang tahun ke-10 untuk Bess.
Sementara itu, Houdini bertemu dengan William dan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut sebelum memasuki panggung dan berterima kasih kepada Bess karena telah menjadi rekannya dan bertoleransi selama 10 tahun terakhir. Namun, Bess tidak menyukai sikap palsu tersebut. Dia mengkonfrontasi Houdini setelah pertunjukan dan menyatakan bahwa dia hanya peduli untuk menghibur penonton dan tidak lebih dari itu. Satu hal mengarah ke hal lain dan keduanya terlibat dalam pertengkaran yang mengakibatkan Houdini menghabiskan malam di kamar mandi sendirian. Suatu hari, Houdini dan Jim menonton video pertunjukan Charlie Chaplin di dalam teater. Houdini percaya bahwa Charlie tidak melakukan sesuatu yang istimewa, namun Jim mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pesaing baru. Malam harinya, Houdini kembali ke rumah dan kembali berdebat dengan Bess. Bess mendesak Houdini untuk berhenti mempertaruhkan nyawanya, namun Houdini mengatakan bahwa ia senang membuat orang lain kebingungan dan keluar hidup-hidup. Ketika keduanya terus berdiskusi, Houdini melihat sebuah gelas berisi es dan memutuskan untuk menggunakannya dalam trik berikutnya. Dia kemudian bergegas ke kamar mandi dan memanggil Jim untuk membawa ember penuh es dan menuangkannya ke dalam bak mandi. Setelah itu, dia berbaring di dalam bak mandi yang penuh dengan es, berlatih untuk aksi berikutnya. Beberapa hari kemudian, Houdini terlihat berdiri di tepi jembatan dengan tangan terikat oleh rantai logam, siap untuk melompat ke dalam kolam air yang membeku. Adegan ini adalah adegan yang sama dengan yang ada di awal film. Setelah Houdini melompat, Bess merasa takut dan cemas. Namun, yang membuatnya senang, Houdini berhasil membuka rantai logam dan borgolnya di bawah air hanya dalam hitungan menit. Namun, tepat ketika tampaknya pertunjukannya sudah selesai, Houdini tersapu oleh arus air. Dia berjuang untuk beberapa saat, mencoba mencari jalan keluar, sampai dia melihat ibunya di sana. Dan dengan bantuan dan bimbingannya, dia berhasil keluar dari air yang membeku. Melihat suaminya mempertaruhkan nyawanya setiap kali melakukan aksinya, Bess kembali berdebat dengannya di rumah. Pada awalnya, Houdini marah dan pergi, tetapi kemudian, dia kembali ke rumah dan meminta maaf kepadanya karena telah bereaksi berlebihan dan juga setuju untuk melakukan aksi yang aman mulai sekarang. Setelah itu, pada babak berikutnya, Houdini tidak mempertaruhkan nyawanya dan membuat seekor gajah menghilang di udara, sehingga mengejutkan para penonton. Setelah pertunjukan, ia didatangi oleh agen Inggris tadi yang memintanya untuk mengunjungi Eropa dan Washington untuk membawa beberapa informasi rahasia bagi mereka. Houdini mencoba menolak permintaan tersebut, namun Riley meyakinkannya dengan mengatakan bahwa para penggemarnya akan menyukai tur keliling dunia. Adegan kemudian berpindah ke Empire Theatre pada tahun 1914, di mana Sir Arthur, penulis Sherlock Holmes, juga berada di antara para penonton. Saat dia menonton dengan penuh semangat, Houdini melakukan aksi berjalan melewati dinding batu bata, yang mengejutkan semua orang. Setelah pertunjukan, Arthur menghampiri Houdini secara langsung dan memujinya atas aksi hebatnya. Sayangnya, setelah Arthur pergi, Jim menemui Houdini dan menyerahkan surat telegram kepadanya. Houdini membaca surat yang berasal dari saudaranya, yang memberitahukan tentang kematian ibu mereka. Mendengar kabar tersebut, Houdini sangat terpukul dan jatuh pingsan di lantai. Bess bergegas menghampirinya dan memangkunya. Setelah Houdini sedikit tenang, dia meminta Bess untuk menghentikan kakaknya menguburkan ibunya sampai dia tiba di pemakaman. Pada adegan berikutnya, Houdini terlihat di pemakaman ibunya, di mana Jim bertanya apakah ia dapat menghubunginya dengan menggunakan kekuatan gaib yang ia tampilkan dalam salah satu aksinya sebelumnya. Namun, Houdini menjelaskan bahwa aksi tersebut hanyalah sebuah trik untuk menghibur penonton dan dia tidak memiliki kemampuan supranatural. Setelah tragedi tersebut, kepribadian Houdini benar-benar berubah. Dia mulai terlibat lebih banyak dalam film, tetapi setiap hari, dia membayangkan menghubungi ibunya dengan menggunakan kekuatan gaib. Dia mencoba menghubungi beberapa peramal, yang mengklaim bahwa mereka dapat menghubungi arwah orang yang sudah meninggal. Namun, semuanya ternyata palsu. Marah, Houdini mengekspos mereka dan bahkan menulis buku tentang mereka pada tahun 1925 Masehi. Suatu hari, Houdini kembali bertemu dengan Sir Arthur dan istrinya Lady Doyle, yang terakhir, yang mengaku sebagai seorang peramal. Lady Doyle menegaskan bahwa dia dapat membuatnya menghubungi ibunya dan bersiap untuk duduk bersama dengannya. Pada saat yang sama, seorang peramal tiba di sana dan ketika Houdini memintanya untuk meramal nasibnya, peramal tersebut membaca telapak tangannya dan meramalkan bahwa dia akan segera meninggal. Setelah itu, Houdini bersama pasangan Doyle, bersiap untuk memanggil arwah ibunya. Lady Doyle mengambil pensil dan menulis sesuatu di selembar kertas, yang diduga berada di bawah pengaruh roh ibu Houdini. Setelah prosedur tersebut, Houdini menjadi bahagia dan berterima kasih kepada Lady Doyle karena telah menghubungi ibunya. Sayangnya, ketika Houdini memeriksa teks-teks yang ditulis oleh Lady Doyle, dia menemukan bahwa teks-teks tersebut palsu. Dia menemukan tulisan bahasa Inggris yang jelas dalam teks tersebut, sementara ibunya bahkan tidak dapat berbicara sepatah kata pun dalam bahasa tersebut. Dia juga memberitahu Jim bahwa hari itu adalah hari ulang tahunnya dan ibunya tidak akan pernah bisa melupakannya.
Dengan bukti-bukti ini, dia menyatakan bahwa Lady Doyle adalah palsu dan mengekspos dirinya dan Sir Arthur melalui program radio dan wawancara surat kabar. Dia juga menyatakan bahwa dia akan memberikan $25.000 kepada orang yang dapat melakukan kontak dengan ibunya yang telah meninggal. Pada tahun 1926, Houdini mengunjungi Boston untuk bertemu dengan seorang peramal terkenal yang menyebut dirinya Margery. Dia menghadiri salah satu sesi meja dan mengungkap kepalsuannya. Marah, Margery mengunjungi Houdini di kamar hotelnya dan mencoba merayunya, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, sebelum pergi, ia mengingatkan Houdini bahwa ia akan segera meninggal, dan setelah itu, mereka akan memiliki arwahnya. Pertunjukan Houdini berikutnya dijadwalkan di Detroit, Michigan, di mana ia melakukan aksi keluar dari kotak persegi panjang yang berisi air. Houdini telah melakukan aksi ini beberapa kali, namun kali ini, pergelangan kakinya patah. Setelah pertunjukan, seorang dokter mengunjunginya dan memintanya untuk beristirahat, tetapi Houdini menjawab bahwa ia tidak dapat melewatkan pertunjukannya dan ia memutuskan untuk terus tampil dengan pergelangan kaki yang patah. Kemudian, ketika Houdini sedang bersama para penggemarnya, seorang pria mendekatinya dan meninju perutnya dengan keras karena berbicara menentang Lady Doyle. Houdini merintih kesakitan namun ia tidak membicarakannya dengan Bess atau Jim dan langsung melanjutkan pertunjukan berikutnya. Sayangnya, saat dia berbicara kepada penonton, dia tiba-tiba pingsan, membuat Jim segera memanggil ambulans. Di rumah sakit, para dokter memeriksa Houdini dan menemukan bahwa usus buntunya pecah dan peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Salah satu dokter mendekati Houdini dan menyampaikan kabar buruk itu kepadanya. Dia juga berbicara tentang bagaimana Houdini adalah seorang pemain yang hebat, yang membuat jutaan orang melupakan kesengsaraan mereka. Di sisi lain, Bess dan Jim juga mengetahui berita tersebut dan merasa sangat terpukul. Dan dalam waktu singkat, berita tersebut menyebar seperti api dan Bess menerima sejumlah surat yang mengungkapkan keprihatinan tentang kondisi kesehatan Houdini. Sikap baik hati tersebut membuatnya terharu, dan dia akhirnya menyadari kebahagiaan yang diberikan suaminya kepada jutaan orang di seluruh dunia. Sayangnya, Houdini meninggal di usia 52 tahun ketika melihat ibunya di salah satu perawat yang merawatnya. Seluruh dunia berduka atas kematian Houdini yang hebat. Film ini diakhiri dengan Pendeta Arthur, seorang spiritualis pertama di gereja New York, mengundang Nyonya Houdini dalam salah satu sesi mereka untuk mencoba melakukan kontak dengan Harry Houdini.